Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Baiklah, saya akan menyampaikan pembelajaran saya nanti waktu micro teaching di MTS Negeri 2 Bandar Lampung. Dan saya akan menyampaikan materi luas dan keliling segitiga. Dan model yang saya gunakan nanti adalah NHT, Number Net Together. Nanti siswa saya bagi menjadi 4 kelompok, dan setiap kelompok beranggotakan 4 sampai 5 orang. Tapi sebelumnya saya akan membagikan jam seperti ini. Nah, nanti mereka dibagi sesuai dengan jam yang menunjukkan kelompok asar. Misalkan kelompok sholat asar pada pukul 3.30, maka yang mempunyai jam yang menunjukkan sholat asar 3.30 akan menjadi satu kelompok. Nah, di dalam jam ini terdapat nomor. Di nomor ini akan menentukan soal yang akan mereka kerjakan di papan soal bernomor ini. Misalkan tadi di jamnya dia mendapatkan nomor 6, maka dia akan mengerjakan soal yang ada pada nomor 6. Nah, setelah selesai mereka mengerjakan semua itu, saya akan memanggil satu nomor, dan dari masing-masing kelompok maju ke depan. Misalnya saya nanti akan memanggil nomor 2, nanti dari kelompok asar, maghrib, dan seterusnya maju untuk mengerjakan soalnya di papan tulis. Jadi gimana teman-teman? Anak mendapat satu soal. Iya, mendapatkan satu papan bernomor ini setiap kelompok. Tapi dalam satu kelompok soal itu sama atau berbeda? Soalnya sama, tapi di nomor 1 ini tidak sama dia. Semua soal 1 sampai 6 ini sama, tapi dalam tiap kotak nomor 1 tidak sama soalnya. Bagaimana? Cukup bagus, sudah. Oke, cukup dari saya akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Baik, tidak tahu. Selesai. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Good morning, student. Good morning, Miss. How are you today? I'm fine, thank you. And you? I'm fine, thank you. Oke, sekarang Ibu akan absen. Hari ini siapa yang tidak
kakinya sama ya. Nah, dengan panjang sisi yang sama 12 cm. Berarti panjang ini sama ini 12 cm. Dan panjang sisi lainnya 30 cm. Kemudian kita punya tinggi 9 cm. Maka kelilingnya ya berapa kelilingnya? 12 tambah 12 tambah 30 sama dengan 54. Nah, untuk mencari luas, rumus luas tadi apa, Nak? Kali alas kali tinggi. Nah, setengah dikali alasnya berapa? 30 meter. Dikali dengan 9. Berarti hasilnya 135. Nah, benar. Udah paham semua? Ada yang mau ditanya? Kalau tidak, sudah paham ya? Ibu akan bagi kalian menjadi 4 kelompok. Di sini ibu ada jam. Ibu bagi dengan kalian satu ya. Oke, sekarang lihat jamnya. Di jam ada tulisan huruf yang berwarna merah. Ada yang berwarna merah itu adalah nomor kalian. Dan nomor itu akan menentukan dalam pengerjaan soal kalian. Belum perhatikan, Nak? Perhatikan ya. Nah, soal itu nomor itu akan menentukan kalian dalam mengerjakan soal. Kemudian yang jamnya menunjukkan waktu sholat zuhur, silakan berdiri. Jam yang menunjukkan waktu sholat zuhur. Siapa? Silakan berdiri di sini, Nak. Yang menunjukkan sholat zuhur. Iya, yang jam yang menunjukkan waktu sholat asar. Silakan berdiri. Sholat asar. Ya, berdiri sini aja, Nak. Terus ke sini. Sholat asar. Kok ininya Dan gede yang bener ya? menunjukkan waktu sholat maghrib. Maghrib siapa? Ininya. Mananya? Maghrib, sholat isya. Sholat isya. Nah, yang mana tadi yang sholat Nanti lah. zuhur? Kelompok zuhur mana? Nih. Oke, gua akan tanya sholat 5 waktu terdapat pada rukun Islam yang ke? Ya, benar. Silakan duduk di barisan sini. Silakan berdiri, Nak. Kelompok asar? Kelompok asar? Kelompok asar yang mana? Sholat 5 waktu hukumnya? Oke, silakan duduk di sini, Nak. Kelompok maghrib? Sholat isya terdiri dari berapa rakaat? Silakan duduk di sini. Nanti bangkunya diputar ya. Dan untuk kelompok isya, jumlah dari semua rakaat sholat jelas. Sudah. Nanti ibu akan bagikan ini namanya. Perhatikan dulu, Nak. Ini namanya papan soal bernomor. Nah, di sini ada kantong ajaib. Isinya soal. Bukan judul ini aja ya yang punya kantong ajaib. Nah, itu juga punya kantong ajaib nih. Ada soal, tapi di kantong ajaib ini ada nomor. Nanti kalian mengerjakan soal sesuai dengan nomor yang ada pada jam kalian. Ngerti? Misalnya
dijadiin sebagai ini alas sini. Itu bagian kan Jadi ini dikali dulu. Sudah selesai ya? Oke, sekarang karena udah selesai semua, perhatikan Ibu. Perhatikan di depan. Sekarang Ibu akan mengambil satu nomor dari yang dipanggil nomornya dari masing-masing kelompok, maju ke depan, tuliskan jawabannya di papan tulis. Ngerti? Oke. Sekarang tanggal berapa? apa? Tanggal 2. Jadi yang maju adalah yang bernomor 2. Sudah selesai? Sekarang perhatikan di depan. Jawabannya benar apa salah? Benar ya? Diketahui AB sama dengan 8 cm dan AC 8 cm. AB itu sisi alas dan AC sisi tinggi. Berarti setengah alas kali tinggi dengan kedalaman dari 8 sama dengan 32 cm. Benar ya? Yang ini, karena ini adalah segitiga siku-siku ya, bisa dikatakan ini nih segitiga. Misalnya kita balik ya. Jadi seperti ini gambarnya. Nak. Bisa kita balik seperti ini anak ya, segitiganya. Jadi berarti ini sisi alas dan ini sisi tinggi. Berarti setengah alas kali tinggi. 4 dikali 3 42 sama dengan 6. Benar ya jawabannya? Oke, yang dari kelompok asal dan kelompok apa ini? Kelompok zuhur silahkan maju yang bernomor 2. Benar nggak jawaban temannya? Benar. Benar semua? Oke, karena semuanya benar, aku akan kasih hadiah. Kelompok Maghrib, Asar, ada yang, nah dari pembelajaran ini, ada yang bisa menyimpulkan bukan nggak? Ada yang bisa menyimpulkan? Ya. Ayo maju nak. Atau berlaku juga pada segitiga satu sisi bisa mempunyai rumus seperti ini 3 sisi. Oke? Saya cukup untuk pertemuan hari ini. Jangan lupa untuk pertemuan selanjutnya kalian pelajari tentang segi 4. Dan itulah saya cukup. Akhiri dengan wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.
Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Oke, setelah melakukan pembelajaran tadi di MTS Negeri 2 Bandar Lampung, menurut teman-teman penampilan saya tadi seperti apa? Apakah yang kurang atau gimana? Saya minta masukannya. Kalau menurut saya setelah saya menjadi observer tadi di sana, menurut saya tadi dalam pembelajarannya di awal itu sedikit bengong kayak gitu loh, seperti bingung apa gimana mau gimana kayak gitu, seperti ada yang ada yang lupa atau gimana gitu kan. Terus kalau medianya udah cukup bagus, menarik, satu anak dapat satu soal semua kan, berarti setiap anak itu mendapatkan evaluasi kayak gitu kan dalam mengerjakan. Kalau menurut saya medianya bagus, cuman diperbaiki lagi di itunya dalam pembelajarannya itu, jangan sampai terjadi seperti itu lagi, bengong apa. Kalau menurut saya tadi sebagai observasi dan mungkin timbal baliknya antara siswa dan guru sudah cukup baik. Tapi ketika pengelompokan siswanya itu masih banyak terlihat yang bingung ya, kan tadi menggunakan NHT. Untuk pengelompokannya itu menggunakan waktu sholat, dan anak-anak masih terlihat bingung bagaimana cara kerjanya, kemudian NHT itu seperti apa, mereka masih Menurut saya tadi waktu kamu ajar itu tadi, kalau untuk penyampaian materi sangat cukup bagus, namun ada sedikit kebingungan tadi di media, jadi siswa tadi agak sedikit kebingungan tentang cara penggunaan media. Mungkin itu dasar. Terima kasih atas kritik dan saran dari teman-teman. Semoga untuk kedepannya menjadi lebih baik.